Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 25 Oktober tahun 2025. IHSG di hari Jumat kemarin turun tipis ya, 0,03%, berada di angka 8.271 ya. Transaksi di Jumat kemarin di 19 triliun dan asing masih net buy ya, 1,1 triliun, lumayan lah ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham Bank BNI ya. Ini saham Big Bank juga nih, mulai ribuan ya sekarang ini nih. Dari 3.800-an sekarang udah 4.400 ya, lumayan. Semoga bisa naik terus Big Bang, dan foto kalian yang punya Big Bang yang masih merah semoga cepet hijau lah ya gitu. Kalau megang Big Bang ya selalu aja lah ya, bagi dividen aman juga lah gitu, jadi nggak usah terlalu khawatir. Nah, dia IPO di tahun 96 tanggal 25 November ya. Harga IPO nya sih 850 ya, terus hasil IPO nya 38 triliunan, dan untuk saham free floatnya si BBN ini ada di angka 39,9% ya. Terus transaksi hariannya di 775 miliar. Nah, ini cocok nih buat duit kalian yang udah ratusan M ya. Untuk hariannya sih udah sangat liquid ya. Punya 100 M sampai 500 M, 700 M pun sehari bisa cair lah ya, kalau ada duitnya ya. Nah, lembar saham sekarang udah di angka 37 miliar. Harga closing di hari Jumat 4.370. Nah, apakah Senin akan naik lagi? Ya, kita tunggu aja ya. Market cap-nya berarti di angka 163 triliun. Mantap ya. By the way, BBN ini market itunya di korporat lah ya. Beda sama BBRI. Kalau BBRI masih kelas menengah ke bawah kebanyakan ya. Korporatnya juga ada, kemarin naik. Cuma masih sedikit porsinya. Nah, untuk ekuitasnya Q2 dia 160 triliun, sementara Q3 naik ya menjadi 166 triliun ya. Otomatis harga bukunya pun naik ya, jadi 4.471, dan PBP-nya ini nih. Big Bang yang PBP-nya masih di bawah 1 ya, alias 1 lah katakan, cuma 0,98 ya. Liabilitasnya juga banyak naik ya daripada Q2, berarti sekarang ada di angka 1.097 triliun ya, berarti 658%, udah 6 kali dari total ekuitasnya, berarti dana nasabahnya lumayan banyak lah ya di sini. Total asetnya 1.264 triliun, dan PE sekarang PE-nya juga masih masuk ya di angka 8 kali, masih 210. Ini BBNI oke banget sih. Laba ditahannya ada di angka 116 triliun ya. Nah, terus apa nih sebentar. Untuk revenue ya, Q1, Q2, Q3. Nah, dari Q2 ke 3 naik 3% ya. Dari Q1 ke Q2 naik 1%. Q3 dapat 17,5 triliun ya. Gross profitnya juga tebal nih, 55% ya, naik banyak ya. Dapat 9,7 triliun, dan net profitnya juga ya lumayan lah, naik sedikit di 28%, dapat 5,021 triliun. Ya, IPS-nya belum. IPS-nya berarti sebentar. Untuk Q3 IPS-nya 135 perak ya. Ini sebentar, rumusnya gua belum edit. $540 bener nggak ini, sama nggak untuk total IPS nya ya. Kurang lebih full year-nya 540 ya untuk IPS nya, dan dia sih di PR nya, dividend payout ratio nya 65% tahun kemarin ya. Kita samain aja dulu berapa nih kira-kira dividen yield-nya.
Dividen yieldnya 65%, sorry DPR-nya 65% kali 540. Sebentar. Nah, kali 540 berarti kurang lebih 351 perak ya untuk dividennya. Dan yieldnya ada di angka 8,5% di harga sekarang ya. Masih gede sih ini BBNI. Tapi yang lain juga masih gede sih. BRI masih gede, BMRI juga masih. Nanti kita lihat nih BMRI. Belum muncul soalnya Q3-nya. Nah, dia jadwal baginya di April ya. Setahun sekali. Nah, dia juga punya porsi BRIS ya. BNI ini kurang lebih 20%-an sekian gitu. Dia punya saham BRIS gitu. Nanti kan BRIS mau dilepas berarti otomatis terkurangi ya. Nah, gimana kita bandingkan dengan revenue 2024 ya sampai dengan Q3 ya. Kita bandingin pendapatannya naik ya dibanding tahun lalu, naik 4%. Beban bunga juga naik 13%. Terus laba bersih turun ya. Kalau laba bersihnya turun 7,3%. NIM-nya naik 4%. Oh, masih sama sih, turun sedikit. Ekuitas naik, loan pinjaman juga naik ya, naik 4%. Terus CKPN-nya naik dari 5,3 ke 6 triliun. Terus NPL-nya turun sedikit lah ya, lumayan lah ya, dari 2,4 menjadi 2,1, masih sehat. Nah, gimana kalian, apakah sudah punya saham si BBNI ini atau belum, atau udah punya tapi masih di harga atas karena baru beli setahun atau 2 tahun ke belakang dan ternyata masih merah? Ya sabar aja lah ya, soalnya kan bagi dividen juga, terus dia banking juga, BUMN juga, jadi aman lah ya meskipun floating minus, asal kalian tahan aja dan duitnya duit benar-benar buat investasi dan untuk jangka panjang gitu. Jadi nggak usah khawatir lah ya, aman-aman aja untuk di sini. Nah, kayaknya segitu dulu ya untuk review LKQ3 si BBNI ini. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.